Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang organisasi sosial kemasyarakatan pada pendudukan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Vicky Sulistiawan dan teman-teman saya ada Dia Sekarayu, Saya Sarah Rahela, Awan Minata, Pasien Pria Osipa, Suci Amrena Yusri, Audrey Wadu, Desi Ruzana, Kami akan mempresentasikan tentang ormas kependudukan Jepang di Indonesia yang akan mulai dari Arifan Nusadila kepada Arifan Nusadila. Tempat dan waktu kami persilahkan. Pertama ada gerakan 3A atau Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Latar belakang yaitu gerakan 3A didirikan oleh Jepang memiliki tujuan khusus yang penting untuk Anda ketahui. Gerakan 3A merupakan propaganda dari Kekaisaran Jepang yang dibentuk pada masa Perang Dunia Kedua. Gerakan 3A ini didirikan pada 29 April 1942. Tepat dengan Hari Nasional Jepang yaitu kelahiran Tenkosetsu Kaisar Hirohito. Semboyan atau gerakan 3A ini merupakan salah satu propaganda oleh Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang sekaligus mengeruk sumber daya di Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda atau Sendenbu Jepang, Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional Mr. Samsudin atau Raden Samsudin sebagai ketua. Ia merupakan tokoh politik terkemuka waktu itu yang sangat dekat dengan pemerintah. Yang kedua ada sejarah 3A. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan dengan membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Sejarah pendudukan militer Jepang atau Dai Nippon di Indonesia berlangsung sejak tahun 1942 hingga 1945. Jepang menduduki wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati yang ditandatangani tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perundingan ini dilakukan lantaran kekalahan Belanda di Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Selama menjajah Indonesia, pemerintah militer Jepang melancarkan berbagai propaganda demi merebut simpati rakyat. Dai Nippon membutuhkan dukungan rakyat karena masih harus menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua, sekaligus mengeruk sumber daya di Indonesia untuk membiayai perang. Untuk itulah gerakan 3A dapat terbentuk. Adapun isi propaganda gerakan 3A adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua, Nippon Pelindung Asia. Dan ketiga, Nippon Cahaya Asia. Berikutnya yaitu tujuan dari gerakan 3A. Gerakan 3A seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki tujuan untuk mempropaganda bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan pasukan sekutu di Perang Dunia Kedua. Meskipun begitu, masih ada beberapa tujuan gerakan 3A yang lain yang perlu kami ketahui, yaitu 1. Menarik simpati bangsa Indonesia, 2. Memberikan jaminan keamanan bagi bangsa Indonesia, 3. Meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia, 4. Memberikan tempat bagi pemimpin Indonesia di dalam pemerintahan, 5. Menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional. tokoh-tokoh. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua Kiai Haji Mas Mansur, yang ketiga Mr. R. Syamsuddin, yang keempat Muhammad Hatta, yang kelima Hitoshi Shimizu, dan yang terakhir Ki Hajar Dewantara. Dampak positif 3A. Organisasi ini merupakan organisasi yang dimanfaatkan oleh tokoh Indonesia pada gerakan tersebut untuk menempa diri, mempertebal semangat, dan menumbuhkan jiwa kebangsaan pemuda Indonesia. Dan masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan diajarkan menjadi orang yang disiplin. Propaganda Jepang di Indonesia menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia, melancarkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin, Jepang Cahaya, dan Jepang Pelindung Asia. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, berbentuk menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati
organisasi Islam, melancarkan politik damping, mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari pertahanan Belanda. Propaganda Jepang ini melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar, berbentuk menarik simpati umat Islam untuk pergi haji, menarik simpati. Selanjutnya di sini akan menerangkan tentang dampak negatif dari 3A. Dampak negatifnya ialah organisasi ini tidak bisa dipergunakan sebagai alat perjuangan kemerdekaan karena terlalu menonjolkan budaya Jepang. Organisasi 3A semakin lama semakin memperlihatkan tujuan aslinya dengan segala propagandanya yang merupakan mimpi buruk bagi bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan. Berbagai tindakan Jepang mulai sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Hal ini karena bangsa Jepang sangat bertindak sewenang-wenangnya dan Jepang melakukan pemerasan pada sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah akhir gerakan di 3A. Propaganda Jepang terhadap gerakan 3A rupanya tidak membuat bangsa Indonesia menaruh hormat dan tunduk dengan apa yang diminta oleh Jepang. Tujuan gerakan 3A dikatakan hanya berorientasi kepada Jepang dan tidak mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa gerakan 3A tidak disukai oleh bangsa Indonesia karena gerakan tersebut lebih disebut sebagai menggolong ketimbang menolong. Gerakan 3A kemudian berakhir pada 1943 setelah mendapatkan protes keras dari rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia. Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Sejarah Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa merupakan salah satu organisasi yang dibuat oleh Jepang pada saat menjajah Indonesia. Jawa Hokokai didirikan 8 Januari tahun 1944 oleh Jenderal Kumachiki Harada yang merupakan panglima tentara ke-12 ini. Selanjutnya ada Jawa Hokokai. Sejarah Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa merupakan salah satu organisasi yang dibuat oleh Jepang pada saat menjajah Indonesia. Jawa Hokokai didirikan 8 Januari tahun 1944 oleh Jenderal Kumachiki Harada yang merupakan panglima tentara ke-16. Organisasi sosial ini dimaksudkan untuk menggerakkan rakyat secara luas. Sebagaimana dilansir dari buku sejarah 2 yang disusun oleh D.S. Sadirman, AM, MPD, pimpinan pusat Jawa Hokokai dipegang langsung oleh Gun Seika. Gun Seika merupakan kepala pemerintah militer pada masa penjajahan. Insinyur Soekarno dan Hasyim Asyari juga merupakan anggota Jawa Hokokai yang memegang peran sebagai penasehat. Dalam praktiknya, Jawa Hokokai terdiri dari berbagai macam himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya, seperti Kyoi Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru dan Isi Hokokai, wadah kebaktian para dokter. Peran Jawa Hokokai. Peran Jawa Hokokai sendiri mengerahkan tenaga dan mobilisasi potensi sosial ekonomi. Contohnya dengan melakukan penarikan hasil bumi dengan target yang ditentukan. Hasil bumi tersebut diperuntukkan sebagai pemenuh kebutuhan pangan tentara Jepang pada masa perang. Namun penarikan hasil bumi kian lama kian mempersulit rakyat. Jawa Hokokai hanya dapat berkembang di Pulau Jawa. Penyebabnya banyaknya suku adat istiadat dan bahasa sehingga sulit untuk memisah. Tujuan Jawa Hokokai. Tujuan Jawa Hokokai juga disebut sebagai Himpunan Kebaktian Jawa. Melalui organisasi ini, Jepang berniat untuk menghimpun kekuatan rakyat Indonesia dan menggalang kebaktian. Kebaktian dalam tradisi Jepang memiliki 3 dasar, yaitu pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan berbakti. Menumbuhkan persatuan dan semangat rakyat Indonesia, menghimpun kekuatan rakyat Indonesia, mencari dukungan rakyat Indonesia untuk menghadapi tantangan itu. Dasar Kebaktian Jawa Hokokai. Mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3, Jawa Hokokai berasal dari kata Hoko Seishin yang artinya semangat kebaktian. Kebaktian yang dimaksud memiliki 3 dasar, yaitu 1. Mengorbankan diri, 2. Mempertebal persaudaraan, 3. Melakukan tugas untuk Jepang. Ketiga dasar itu menjadi tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu Jepang terpimpin dalam perang melawan negara-negara Barat. Kegiatan Jawa Hokokai sebagai organisasi resmi yang dipantau langsung oleh pemerintah Jepang, Jawa Hokokai memiliki agenda-agendanya tersendiri. Agenda tersebut meliputi beberapa hal, yaitu 1. Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas
menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang. 2. Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa. 3. Memperkokoh pembelaan tanah air. Tokoh Jawa Hokkokai. Jenderal Sumaikichi Harada, Panglima Tentara ke-16 sebagai pelapor organisasi. Dr. Soekarno dan Hasyim Asyari sebagai penasihat. 1. Pimpinan pusat dipegang oleh Bun Seikan. 2. Tingkat daerah Shu dipimpin oleh Shukan. 3. Desa atau ku dipimpin oleh 4 puco atau kepala desa. 5. Rukun tetangga atau bumi dipimpin oleh bumiko. Syarat keanggotaan Jawa Hokkai: minimal berumur 14 tahun. Bangsa Indonesia atau Jepang. Seorang pegawai negeri, anggota dari organisasi kelompok profesi. Dampak Jawa Hokkai. Dampak dari adanya Jawa Hokkai adalah terbentuknya rasa persatuan untuk membela tanah air dan terbentuknya rasa persatuan untuk Jawa Hokkai ini hanya terbatas untuk Pulau Jawa saja. Alasan dibubarkan. Jawa Hokkai dibubarkan pada 1945 dengan alasan tidak dapat berkembang sesuai keinginan Jepang dan dibubarkan untuk bergabung dengan organisasi pergerakan baru lainnya. Selanjutnya atau organisasi yang ketiga yaitu ada organisasi Putra atau disebut dengan Pusat Tenaga Rakyat. Latar belakang Putra adalah pusat tenaga rakyat yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 16 April 1943. Pembentukan Putra ditujukan untuk menggantikan gerakan 3A yang gagal menarik simpati rakyat Indonesia. Karena itulah, untuk menarik perhatian rakyat, Putra menggandeng 4 tokoh serangkai Indonesia. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ki Hajar Dewantara, dan yang keempat adalah Kiai Haji Mas Mansur. Selanjutnya adalah struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sebagai pimpinan daerah dan dibagi sesuai dengan tingkatannya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, C. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran atau radio. Yang selanjutnya adalah tugas atau peran dari Putra. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Dengan demikian, latar belakang dibentuknya Putra adalah menggantikan gerakan 3A. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu. Dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggota merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Buruh Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Selain itu, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam berperang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak unsur masyarakat yang mendukung bergabung, di antaranya Persatuan Buruh Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Menengah, Pegawai Pos Telegraf Telepon, dan Radio, serta pengurus besar Istri Indonesia di bawah pemimpinan Maria Ulfa Santoso. Dampak positif Putra. 1. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. 2. Dalam bidang ekonomi, didirikannya Kumyai, yaitu koperasi yang bertujuan untuk
kepentingan bersama. 3. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu rukun tetangga RT. 4. Diperkenalkan suatu sistem baru bagai pertanian yang green sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 5. Dibentuknya BPU-PPKI dan PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini muncullah ide Pancasila. Dan yang terakhir, dalam pendidikan dikenalkannya sistem Nippon Shintri dan diperkenalkannya kegiatan upacara dalam sekolah. Dampak negatifnya Putra ada 6, yaitu nomor 1 menghapuskan semua organisasi politik. Yang kedua, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi yang parah seperti perampokan, perkosaan, dan lain-lain. Yang ketiga, krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini dikarenakan dengan disalurkan uang pendudukan secara besar-besaran sehingga menyebabkan terjadi inflasi. Yang keempat, remusa. Yang kelima, banyak guru-guru yang di pekerjaan sebagai pejabat-pejabat yang pada masa itu menyebabkan kemunduran standar pendidikan secara tajam. Yang keenam, pelarangan terhadap buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris yang menyebabkan pendidikan yang lebih tinggi terasa mustahil. Alasan dibubarkan. Organisasi Putra dibubarkan dikarenakan Jepang ketakutan akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia. Putra sendiri dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai media berjuang para tokoh nasional Indonesia. Selain itu, Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Oke, makasih. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Nah, tiap kelompok hanya diperbolehkan untuk menanyakan satu pertanyaan. Ya, ada yang bertanya? Kenapa Jepang membubarkan organisasi Putra dengan alasan takut akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia, sedangkan organisasi Jepang sendiri lebih kuat dan lebih banyak daripada organisasi Indonesia? Saya Dewi Sinta dari kelompok 2 yang bertanya, apa sih perjanjian Kalijati itu dan siapa yang membuat perjanjian itu? Oke, saya Nika Dede sekarang ini izin menjawab pertanyaan dari Komandara Pramudia Sukma. Coba dibaca ulang, tolong. Sudah saya. Jadi pertanyaan dari Komandara adalah kenapa Jepang membubarkan Putra padahal Dengan alasan takut akan adanya sebuah perlawanan dari bangsa Indonesia, sedangkan organisasi Jepang itu sendiri lebih kuat dan lebih banyak dari organisasi Indonesia. Ya, karena Putra itu sudah menjadi media berjuang para tokoh nasional Indonesia. Nah, jadi itu ya, kan Jepang, Indonesia ini kan punya tokoh nasional nih. Nah, tokoh nasional ini kan berputar di bidang politik nih. Nah, kalau sekedar organisasi biasa yang di Jepang itu masih belum bisa melawan tokoh nasional. Kenapa? Ya karena bisa jelasin. karena itu mungkin izin menambahkan kenapa demikian, kan kalau misalkan rakyat itu memberontak pasti kan kedepannya akan menghambat pergerakan Jepang untuk menguasai Indonesia, jadi nggak berjalan dengan sesuai yang ditargetkan. Mungkin seperti itu. Karena organisasi belum tentu organisasi saja belum tentu masuk bidang politik. Antara apa hubungannya bidang politik dengan itu? Karena tokoh nasional itu kan ya, jadi ini organisasi biasa. Tokoh nasional itu harus bidang politik biar bisa ngambil kemerdekaan. Si tokoh nasional kita ini kan ngambil mereka jadi media apa namanya
media perjuangan buat kemerdekaan ya. Jadi mereka bawa-bawa politiknya dari kunci ini. Kan ini cuma organisasi masyarakat. Tenaga rakyat. Gak ada hubungannya seharusnya sama politik, tapi berhubungan sama tenaga rakyat aja kayak jadi solusi. Udah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Sinta. Ya, pertanyaan dari kelompok Dewi Sinta yaitu apa sih perjanjian Kalijati dan siapa yang membuat perjanjian Kalijati tersebut? Saya mewakili kelompok saya akan menjawab pertanyaan tersebut bahwa perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Belanda dan Jepang. Dalam perjanjian itu, Belanda sepakat untuk menyerahkan wilayah Indonesia kepada Jepang. Dengan demikian, perjanjian Kalijati merupakan awal dari masa pendudukan Jepang di tanah air, yaitu mulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa yang membuat perjanjian tersebut. Jadi, dalam perjanjian ini ada 3 tokoh yang berkaitan. Yang pertama, 2 dari Belanda dan 1 dari Jepang. Perwakilan Jepang oleh Jenderal Hitoshi Imamura, sedangkan dari Belanda oleh Janja van Starkenborg selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Mungkin itu saja yang dapat kami jawab dari pertanyaan Sinta. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan semoga di presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.